Banyak dari kalian mungkin udah dengar tentang konflik antara IMF dan Presiden mengenai kebijakan ekspor nikel di Indonesia. Seperti kabar yang beredar, IMF dengan tegas ngelarang kebijakan Presiden yang ngeberhentiin ekspor nikel. Tapi di sisi lain, Presiden juga punya alasan kuat buat jalanin kebijakan hilirisasi. Nah, pertanyaannya, emang kenapa sih Presiden kita berusaha buat pertahanin kebijakan hilirisasi ini? Dan apa aja sih manfaatnya buat Indonesia? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang hal itu, supaya kita sama-sama bisa saling analisis nih tentang kebijakan hilirisasi ini. So, let's go. Dari tadi kita nyebutin kata hilirisasi, tapi apa sih sebenarnya hilirisasi itu? Hilirisasi adalah strategi yang ngebuat suatu produk atau komoditas jadi punya nilai yang lebih tinggi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ngubah produknya yang tadinya mentah ke produk jadi yang lebih kompleks, bervariasi, dan lebih diminatin sama pasar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Pak Jokowi mendukung hilirisasi? Bapak Presiden Joko Widodo bilang kalau hilirisasi adalah salah satu langkah efektif dan inovatif buat bisa ningkatin daya saing global dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan gue pribadi setuju banget sama hal ini. Karena kalau kita mau ngomongin dari segi kesejahteraan masyarakat nih, di Sulteng kesempatan kerja jadi melejit banget. Dulu cuma 1.800 orang yang kerja di pengolahan nikel, tapi sekarang udah lebih dari 71.000 orang nih guys. Dan bukan cuma itu, pendapatan negara juga naik drastis gara-gara hilirisasi. Dulu pendapatan sekitar 31 triliun dari ekspor bahan mentah. Kalau sekarang bisa jadi 510 triliun. Dan duit dari ekspor juga ngelonjak dari 2,1 miliar US dollar jadi 33,8 miliar US dollar. Lebih dari 15 kali lipat guys. Bayangin, gila nggak sih? Nggak sampai situ aja, hilirisasi juga bikin pertumbuhan ekonomi daerah makin pesat. Jadi bukan di daerah kota atau pusat aja. Contohnya di Maluku Utara, dari 5,7% naik jadi 23%. Bayangin kalau semua provinsi kayak gitu, ekonomi nasional kita bakal maju banget sih menurut gua. Makanya nggak heran kalau presiden kita juga ngasih sinyal positif buat terus lanjutin program hilirisasi ini, baik di industri perkebunan, pertambangan, dan masih banyak lagi. Tapi ya pastinya implementasi kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah itu nggak bisa dibilang berjalan mulus aja guys. Karena kalau kita bicara fakta, Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Larangan ekspor nikel mentah bakal berpotensi banget mengganggu pasokan nikel global yang memicu konflik dagang. Bahkan untuk case ini, Uni Eropa melalui World Trade Organization atau WTO udah menggugat Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Nggak cuma itu, International Monetary Fund atau IMF minta Indonesia buat menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap. Karena menurut IMF sendiri itu bakal ngerugiin Indonesia. Akar dari alasannya adalah IMF ini punya kesan kalau kebijakan hilirisasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya menguntungkan kita, tapi malah lebih menguntungkan negara lain, khususnya Tiongkok, karena mereka emang lagi gencar banget bangun smelter di sini. Dan bisa aja ini jadi masalah juga sebenarnya buat kita. Nah, pertanyaannya terus gimana? Apa Indonesia bakal dengerin gugatan dari WTO dan larangan IMF? Jawabannya enggak, Fox. Presiden Jokowi tegesin kalau pemerintah Indonesia bakal tetap melanjutkan program hilirisasi meskipun dapat serangan dari dunia yang bertubi-tubi. Karena emang kerasa banget manfaatnya, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan Indonesia sendiri. Dan untuk memitigasi kemungkinan buruk yang terjadi seperti yang disebutkan oleh IMF, investasi dalam infrastruktur bisa jadi kunci atau jawabannya, karena itulah yang bisa ngedukung industri hilirisasi. Menurut gua, pemerintah perlu fokus ke pembangunan infrastruktur yang memadai, kayak jaringan transportasi dan listrik, yang nantinya bisa mendukung pertumbuhan industri di dalam negeri. Dan kita sebagai anak muda, ayo sama-sama kita terus berkolaborasi dan berinovasi atau bahkan jadi bagian dalam pemberian solusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi negara dan juga masyarakat. And makasih udah nonton, see you in the next video. Bye-bye.